warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Arzati Reza Fala dengan NPM 211801122 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai resume pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Lampung 2021. Mahasiswa yang berkarakter di era industri 4.0 dan kenormalan baru yang disampaikan oleh Rektor Unila Bapak Profesor Dr. Karol Mani MSI yang membahas tentang 1. Revolusi mental, 2. Perkembangan revolusi, 3. Tantangan global, 4. Tantangan nasional, dan 5. Skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa Universitas Lampung. Materi yang kedua adalah bela negara yang disampaikan oleh Bapak Direktur Bela Negara Brigjen TNI Jube Levianto. Beliau menyampaikan, negara layaknya makhluk hidup. Makhluk hidup tidak ada, berkembang, dan mati. Dengan demikian juga negara sebelum merdeka, lalu mengisi kemerdekaan. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk membela negara, termasuk kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, untuk materi yang terakhir di hari pertama yaitu etika bersosial media yang disampaikan oleh Yosi Mokalu. Ada 5 etika di media sosial. Yang pertama, kita harus memilih dan mengecek ulang sebelum membagikan data pribadi maupun data orang lain. Yang kedua, ada istilah kritik, sikap kritis berpikir sebelum sharing. Harus mengecek sumber dan informasinya apakah itu hoax atau tidak. Yang ketiga, kita harus mengapresiasi karya orang lain yang kita post karyanya. Yang keempat, gaya bahasa yang baik dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan. Serta yang terakhir adalah kejelasan akun media sosial. Baik, hari kedua PKKMB 2021. Materi pertama adalah pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Profesor Dr. Asep Sukahar, Esket MKes. Beliau menjelaskan bagaimana cara kampus menyikapi tentang pandemi COVID-19. Yang pertama adalah perkuliahan secara daring. Yang kedua vaksinasi. Yang ketiga BPJS Kesehatan. Yang keempat membentuk Satgas COVID-19. Lalu beliau menjelaskan juga bagaimana inovasi yang dapat dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah rapat secara online, dapat melakukan bisnis online, dan 3. Melakukan takziah secara online. Beliau juga menjelaskan prokes yang harus kita lakukan selama pandemi ini. Yang pertama adalah menggunakan masker bedah. Yang kedua adalah masker N95. Yang ketiga adalah menggunakan masker secara double. Dan yang keempat adalah menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk materi kedua yaitu tentang sistem pendidikan tinggi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era 4.0. Pemateri disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Profesor Dr. Heriandi SHMS. Beliau menjelaskan pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Beliau juga menjelaskan bentuk-bentuk dari pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi, yaitu ada akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Beliau juga menjelaskan apa itu sistem kredit. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban dosen, dan institusi, atau sering disebut adalah SKS. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yaitu Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI. Beliau menjelaskan tentang etika adalah pengkajian moral yang berlaku, moral untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan, etiket artinya sopan santun, dan norma adalah penuntun sikap.
Untuk materi terakhir di hari kedua yaitu kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Profesor Insinyur Soeharto, PhD. Dia menjelaskan strategi kerjasama Unila. Yang pertama, menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi kelas dunia. Kedua, mendorong dosen untuk studi lanjut ke perguruan tinggi top 100. Ketiga, kolaborasi riset dengan peneliti tiap dunia. Keempat, kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa. Kelima, akreditasi internasional PS. 6. Peningkatan mutu perkuliahan dan riset. Ketujuh, mengacu standar internasional untuk standar dosen dan tenaga pendidik. Untuk PKKMB hari ketiga, ada materi tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Profesor Dr. Diah Duulan Mekar Renggani Swardani, SKM MKes. Beliau menjelaskan apa itu plagiat. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Dan jenis-jenis plagiarisme adalah: pertama, secondary source, 2, invalid source, 3, duplication, 4, paraphrasing, 5, repetitive research, 6, replication, 7, complete plagiarism. Materi selanjutnya yaitu mengenai program studi pendidikan dokter. Kurikulum FK dibagi menjadi 7 semester untuk program sarjana kedokteran dengan jumlah SKS 158 SKS, tersusun atas 22 blok, 7 CSL, serta mata kuliah umum yang diwajibkan oleh fakultas dan universitas. Beliau juga menjelaskan tentang pembimbing akademik. Pembimbing akademik adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usulan ketua program studi atau bagian, yang memiliki tugas: 1. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, 2. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa, dan lainnya. Materi terakhir yaitu tentang kode etik dan tata pergaulan di FK yang disampaikan oleh Dr. Rizky Hanriko, SPPA. Beliau menjelaskan, etika adalah sistem nilai atau norma-norma dan prinsip moral, susila, dan akhlak terpadu secara teratur dengan hukum moral yang bersifat universal. Dan beliau juga menjelaskan etika khusus bagi warga FK. Yang pertama adalah dilarang mengebut, kedua adalah dilarang menyogok, ketiga dilarang sombong, 4 jangan memakai narkoba. Dan untuk hari keempat PKKMB Universitas Lampung, materi pertama mengenai fasilitas sarana dan prasarana di FK Unila disampaikan oleh Dr. John Patriadi Suwandi, MKes. Materi selanjutnya yaitu mengenai menjadi mahasiswa PSPD Unila 2021 yang disampaikan oleh Kaprodi PSPD yaitu Dr. Khairunisa Berawi, MKes, dan Dr. Winda Trijayanti Utama, MKK. Beliau menyampaikan tentang fase-fase di PD Unila 2021, yaitu fase 1 ilmu dasar kedokteran, fase kedua adalah integratif, yang fase 3 adalah komprehensif. Dan untuk materi terakhir di hari terakhir PKKMB 2021 adalah program kreativitas mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Hartono, Sarjana Sosial MA, dan Ibu Selvi Rahmawati, Sarjana SI MSc. Beliau menjelaskan tentang program dari PKM yaitu 1. Artikel ilmiah, 2. Jurnal ilmiah, 3. Esai ilmiah bentuk video, 4. adalah PKMKC, 5. Proposal bisnis, 6. PKM penelitian, 7. PKM masyarakat. Dan menjelaskan juga PKM Center berperan sebagai Information Center, 2. Fasilitator, 3. Organizing Committee,
4. Konsultan.